silakan. Tapi ingat, Yesus berkata di dalam Yohanes 12:48. Ini ucapan Yesus. Bahaya ini kalau tidak diimani ini. Karena di dalam Al-Quran juga ada ucapan yang sama seperti ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya di situ? Firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman yang Yesus katakan itu adalah, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Mana firman yang Yesus pernah ucapkan? Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi orang-orang di luar umat Israel ya tidak nyambung, tidak akan masuk dalam penghakiman ini. Bahkan pengusiran yang ia dapatkan. Yesus nanti akan menghakimi. Muncul dua kelompok. Yang satu Bani Israel, muncul Bani Kristen, muncul juga mereka kemudian. Yesus berkata, iki siapa? Hei bos, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Kok kami enggak diakui? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen ini dianggap pembuat kejahatan? Karena nyamar-nyamar sebagai pengikut. Padahal tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa, hukum Taurat hanya diberikan kepada Bani Israel. Kehendak Bapa, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang tidak berdosa. Kristen datang, Yesus itu dibunuh untuk dosa-dosa mereka. Apakah ada Bapa memberikan kehendaknya seperti itu? Wahai manusia, inilah anakku yang kukasihi, jadikanlah mereka tumbal untuk dosa-dosamu. Oh tidak, anak dikasihi jangan dibunuh. Keluaran 23 jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Bapa, kehendak Bapa. Kehendak Bapaknya jangan kau membunuh Yesus. Kehendak Bapaknya jangan kau bunuh anakku. Tapi orang Kristen menganggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, dan seterusnya. Tapi melanggar kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu jangan kau membunuh Yesus. Itu kehendak Bapa. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, Kristen justru hidup di situ. Akibat pembunuhan terhadap orang yang bersalah, Kristen kemudian berjaya. Siapa yang tepuk tangan? Tuhan atau iblis? Tuhan yang nggak mau. Itu kekejian bagi saya, kata Tuhan. Pembunuhan terhadap anak saya yang kukasihi itu, yang mengajarkan kebenaran itu, yang adalah hidup itu menuju kepada saya, itu tidak boleh kau bunuh. Tak boleh, itu kemurkaan. Kejadian Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Di situ Tuhan sangat-sangat murka kemudian. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Orang yang benar jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti Tuhan tidak akan pernah melegalkan pembunuhan terhadap Yesus dengan konsep untuk menyelamatkan orang-orang yang memiliki dosa. Tidak mungkin. Jadi terakhir, saudara, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Nah, Anda tidak menerima perkataan Yesus. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda terima? Tidak. Anda tidak menerimanya. Anda tidak menerimanya. Lalu Yesus mengatakan, Matius 8:20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya bukan perintah Paulus. Bukan perintah Lukas, bukan perintah gereja, bukan perintah pastor, bukan perintah Katolik, Protestan, dan seterusnya. Tapi perintah yang dimaksud di sini adalah perintah Yesus. Nah, mana perintah Yesus untuk menjadi Advent? Mana perintah Yesus untuk menjadi Katolik? Mana perintah Yesus untuk menyembahnya? Mana perintah Yesus untuk dan seterusnya? Nggak ada. Nggak ada. Perintah Yesus, pergilah kepada, janganlah kau ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada bangsa-bangsa umatku dari Bani Israel. Itu perintah Yesusnya. Barang siapa menolak aku, dia tidak menerima perkataanku. Ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan.
firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Makanya saudara, di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang-orang Kristen sekte apapun yang berasal dari batang pengajaran nabi palsu, itu semuanya diusir. Dan diusir ke mana? Bukan diusir pindah kota, tapi diusir ke neraka. Saya kira begitu, saudara Pera. Silakan. Assalamualaikum Bang. Boleh ngobrol sebentar Bang? Ya. Nah, izin nih Bang bagi yang fanatik agama Kristen, ya kan? Cuman mau ngasih tahu aja. Pada zaman Isa hidup atau Yesus Kristus hidup, Islam kan belum ada. Pertanyaannya siapa yang membunuh, yang menyalib Yesus Kristus? Kalau Islam belum ada berarti bukan kami musuh kalian loh. Tolong dicek Bang. Oke, saya mau tanggapi. Ya. Yang jelas setahu saya Islam belum ada di zaman Yesus Kristus. Jadi pertanyaan siapa yang hajar atau apa namanya menyalib Yesus Kristus? Kalau dibilang Islam jangan salah ya, saya udah bilang belum ada. Yang setahu saya sejarahnya itu Roma, Yahudi yang nyalib Tuhan kalian, yang kalian fanatik. Sementara kalian sekarang fanatik kali sama Israel, sementara Tuhan kalian mereka yang nyalip. Tunggu ya Bang, kita lagi masih diskusi. Silakan Bang, pengikut jalan lurus. Oke Bang, itu aja Bang pertanyaannya Bang ya. Saya jadi pendengar setia dulu sebentar. Baik. Terima kasih Bang. Oke, silakan Bang. Bang Suna, jangan percaya kepada Yahudi, ya. Jangan percaya kepada Kristen, tetapi percayalah kepada Alkitab, ya. Percayalah kepada firman Tuhan. Dalam Matius pasal 20 ayat 28, Yesus sendiri mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini dikatakan bukan bagi orang Yahudi ya, sekali lagi ya, bukan untuk orang Yahudi, tidak dikhususkan untuk orang Yahudi. Siapa saja, sama dengan sebetulnya di Yohanes 3 ayat 16 ya, setiap orang yang percaya, bukan hanya orang Yahudi. Jadi kenapa Yesus mau datang ke dunia ini? Oleh kenapa? Dia mau mengorbankan nyawanya untuk apa? Untuk tebusan. Sama dengan juga di Yohanes pasal 6 ya, pasal 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Ingat, Yesus berkorban bukan melakukan kehendaknya, tetapi kehendak Bapaknya ya, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Apa artinya jangan ada yang hilang? Jangan ada yang binasa, jangan ada yang masuk neraka, akan dihukum. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tidak ada nabi akan membangkitkan pada akhir zaman kecuali Yesus. Jadi dia tidak mau supaya ada yang hilang, tidak ada yang binasa. Ya, dia mau supaya semua orang selamat. Makanya perintah agung Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 perintahnya. Karena itu, pergilah kamu ke seluruh dunia ini, dan jadikanlah semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa, berarti masih banyak yang belum menjadi bangsa pilihan Allah. Makanya dia perintahkan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa. Ini perintah agung Yesus, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini adalah perintah agung. Makanya kami orang Kristennya, kami harus menginjil. Kami harus menyatakan siapa itu Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang nantinya akan menghakimi. Ya, karena ingat ya, ada juga orang Kristen yang hanya cuma Kristen KTP. Makanya Yesus akan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapakku yang di surga? Yaitu menyelamatkan orang-orang yang hilang, ya, orang-orang penyembah berhala supaya mereka tobat. Makanya Paulus diutus ke Yunani. Ada penyembah-penyembah berhala, ketika mereka tiba di Yunani mereka katakan, oh inilah dewa-dewa sudah turun.
Kemudian Paulus mengojakkan pakaiannya. Kami adalah manusia biasa seperti kamu, tapi kami datang untuk memberitakan Injil supaya kamu juga meninggalkan kefasikan, penyembah-penyembah berhala. Jadi Paulus itu sangat juga berarti ya bagi orang-orang Yunani. Mereka bertobat mengikuti Yesus. Ya, inilah salah satu kehendak Bapaknya di surga supaya tidak ada yang hilang, ya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Ya, hilang ini itu artinya binasa, ya, masuk neraka, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi hanya orang-orang yang percaya saja kepada Yesus yang akan dibangkitkan. Jangan harap orang yang tidak percaya akan dibangkitkan. Mereka juga akan dibangkitkan, ya. Pasti, tapi ada pastinya, ada tapinya. Yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal, tetapi yang tidak percaya akan apa? Mendapatkan hukuman yang kekal. Jadi ini adalah punishment dan reward dari Yesus. Dan Yesus akan melakukan itu. Tidak ada nabi-nabi yang lain, tidak ada utusan-utusan yang lain akan melakukan itu kecuali Yesus. Jadi Yesus bukan hanya sekedar utusan, karena utusan sampai kiamat pun Anda tidak akan menunjukkan utusan akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Utusan akan memberikan upah hidup yang kekal pada akhir zaman, kecuali Yesus, kecuali Allah. Karena Yesus memang itu adalah Allah. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Al-Hadid ayat 3, Dialah yang awal dan Dia yang akhir. Siapakah yang merujuk pada Dialah yang awal, Dia yang akhir? Kalau bukan Yesus, hanya Yesus yang mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Ya, kalau Dialah yang awal dan yang akhir, pasti Dialah adalah Allah yang patut disembah. Kalau Dia adalah Allah yang patut disembah, Dia juga berhak memberikan apa? Upah hidup yang kekal. Oke, brother, saya kira demikian. Ya, mimpi indah itu memang bagus. Apalagi iblis itu kan, paling lihai menyesatkan manusia. Nah, sekarang apa yang Anda jual ini? Anda ingin supaya orang itu hidup kekal, dibangkitkan oleh Yesus. Itu mimpi. Yesus tidak pernah mengatakan, aku akan membangkitnya di akhir zaman. Yesus tidak pernah ucapkan itu. Kalau yang mengucapkan itu adalah orang yang hidup di gedung lantai 14 kantor lain, iya, betul. Saya pun tahu kalau itu. Bahwa yang menjanjikan membangkitkan orang di akhir zaman itu adalah orang-orang yang ada di lai. Kenapa? Original teksnya tidak mengatakan seperti itu. Yesus hanya mengatakan tentang Tuhannya. Makanya di sana ada kata anestemi. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan bangkit pada akhir zaman. Bukan aku bangkitkan pada akhir zaman, itu penambahan lai. Lembaga lupa ayat Injil. Anestemi itu artinya bangkit atau bangun. Bukan aku akan membangkitkan, nggak ada itu cerita. Itu hanya penambahan-penambahan orang-orang yang tidak terkenal dan tidak dikenal, yang kerasukan setan yang ada di lembaga kitab Anda. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan bangkit pada akhir zaman. Itu terjemahan yang betul. Yohanes 6 nomor 44. Kita mundur. Yohanes 6 nomor 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Mendengarkan ini, wow, keren. Yesus membangkitkan orang di akhir zaman. Jadi orang yang tidak berilmu, orang yang awam, orang yang tidak tahu tentang kristologi, itu bisa murtad. Tapi sebenarnya itu adalah penambahan-penambahan yang orang-orang yang ada duduk di lai. Di situ original teksnya tak ada kata ku bangkitkan. Yang ada kata anestemi, artinya bangkit. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman.
Bukan aku yang membangkitkan, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Sekali-kali gunakan akal dulu untuk belajar Kristen itu. Karena orang yang menggunakan akal akan meninggalkan Kristen. Karena segala upaya yang dilakukan oleh Kristen itu bukan dari Yesus, tapi upaya-upaya yang dilakukan itu adalah upaya supaya bisa kemudian menggiring orang-orang menjadi pengikut agama Romawi, bukan ajaran Yesus. Yohanes 6:40, sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak. Orang Kristen ada nggak yang melihat Yesus? Ada nggak? Inilah yang saya katakan, Yesus berbicara kepada orang-orang yang ada pada zamannya. Orang-orang pada zamannya, di awal saya sudah mengatakan, rasa bahasa, keadaan, situasi yang tercipta kemudian adalah dialog, diskusi, interaksi antara Yesus dengan ahli Taurat, antara Yesus dengan orang Farisi, antara Yesus dengan mahkamah agama, antara Yesus dengan rabi-rabi, antara Yesus dengan ahli Taurat. Bukan antara Yesus dengan orang Romawi, bukan. Antara Yesus dengan orang Kristen, bukan sama sekali. Yesus berdialog tentang dirinya dan kaumnya Bani Israel. Makanya ketika ia mengatakan, sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak, berarti yang sezaman dengan Yesus, yang melihat Yesus, yang duduk di depan Yesus, yang bercerita dengan Yesus, yang hadir kupingnya pada saat Yesus mengajar. Akulah guru, akulah Tuhan. Yang dimaksud murid adalah mereka yang hidup sesama dengan Yesus, bukan yang hidup setelah Yesus, apalagi hidup 2000 tahun yang lalu, yang sekarang setelah Yesus, bukan. Sebab inilah kehendak Tuhanku, kata Yesus, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini maksudnya adalah Bani Israel yang hidup bersama dengan Yesus, seangkatan dengan Yesus, bertetangga dengan Yesus, sekampung dengan Yesus. Itu yang dimaksud. Kristen datang kemudian mengartikan dengan seenak perutnya. Sebab inilah kehendak Tuhanku, Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Aku dan yang percaya kepadanya, padaku, peroleh hidup yang kekal. Dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu tak ada. Itu enggak ada, supaya Aku itu enggak ada. Ya, ini yang perlu Anda pahami. Karena kenapa? Dalil yang ada di lembaga kitab saudara itu sudah jauh dari apa yang harusnya tertulis. Paham itu, Bung? Jadi sekali lagi saya katakan, Yesus ini mengakui dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan diutus kepada seluruh umat manusia. Kalau ada orang atau mengaku murid Yesus dan mengatakan diutus untuk seluruh bangsa, maka murid itu murid murtad dari ajaran Yesus. Itu pasti. Nah, untuk mengetahui itu semua, silakan mari kita lihat. Ada tidak kemudian orang yang bisa menunjukkan ke kita pengakuan Yesus, Aku diutus kepada seluruh umat manusia? Tidak ada itu. Seperti itu, Bung. Silakan. Yesus sudah terbukti membangkitkan orang mati di zaman dahulu, ya. Itu zaman dahulu. Bagaimana dengan zaman nanti? Ya, pasti itu akan digenapi juga. Tetapi kalau Anda bilang dia tidak akan membangkitkan, saya lebih percaya lembaga Alkitab Internasional Bible English King James Version daripada pernyataan Anda. Ya, saya baca ya di kitab bahasa Inggris ini, lembaga Alkitab dunia ini, ya. Di dalam ayat 38, ya. Saya mulai dari ayat 38, ya. Ayat 38, ya. Ini hanya membuktikan bahwa Anda bilang tidak ada kata membangkitkan, ya. Anda bilang di situ tidak ada kata yang membangkitkan. For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. Ayat 39. And this is the Father's will which had sent me, that all of which he had given me should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Jadi yang akan membangkitkan ya Yesus, karena kuasa itu sudah diberikan kan kepada Yesus, ya. Ini raise it up, itu membangkitkan. Siapa yang akan membangkitkan? Segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Siapa lagi yang diberikan kuasa oleh Bapaknya selain Yesus? Tidak ada satu oknum
ya Bapa memberikan kuasa kepada siapa? Si A, si B, si Nabi A, si Nabi B, kecuali Yesus. Makanya dia yang akan membangkitkan, brother. Ya. Kemudian di ayat 40 juga. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believe on him may have everlasting life, and I will raise him up. I will raise him up. Aku akan membangkitkannya juga. Jadi dia yang akan membangkitkan, brother, bukan siapa-siapa. Tapi kalaupun ada Anda bilang, oh Allah yang membangkitkan Bapaknya, ya memang sudah diberikan kuasa kepadanya. Bukankah ada yang ayat yang lain? Aku telah diberikan apa? Kuasa di dunia dan apa? Di dunia dan di surga. Itulah kuasa Yesus. Makanya tidak ada satu oknum yang akan datang yang akan membangkitkan selain Yesus. Ya, ini dalilnya. Saya tidak mengarang-arang. Jangan percaya kepada orang Yahudi, jangan percaya kepada orang Kristen, percaya kepada firman Tuhan. Saya percaya kepada firman Tuhan yang adalah ilham dari Tuhan. Nah, kemudian Anda bilang, oh ini hanya khusus orang di zaman dahulu. Yesus itu apakah Yesus itu cuma untuk orang yang hidup di zaman dahulu? Bagaimana dengan orang yang hidup di akhir zaman? Apa gunanya air saman, brother? Orang air saman itu kan orang yang nantinya akan diselamatkan, bukan dari orang dulu. Ini dituliskan supaya apa? Menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di kemudian. Ya, dengan Bro Suma dan saya dan yang ada di Rom ini, kita hidup di air saman ini yang nantinya akan mengalami hal itu. Kalau kita misalnya masih hidup ketika Yesus akan datang, ya, karena Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Anda bisa bayangkan ya kedatangannya. Dia akan dikelilingi oleh apa? Beribu-ribu malaikat akan meniup trompet dan semua orang akan mendengar. Kita bisa bayangkan ya, orang yang ada di Arab sana akan mendengar. Kita tidak tahu di mana dia akan turun, tapi semua mata akan memandang. Bahkan yang menikam dia akan melihat juga dia. Tapi yang menikam dia hanya lihat, wah, ini yang saya tombak. Kemudian dia mati dan akan menunggu waktunya akan dibangkitkan untuk menerima apa? Hukuman. Jadi dalam kekristenan itu memang akan terjadi kebangkitan kedua lagi ya. Jadi ketika Yesus datang, orang-orang percaya akan bangkit dan juga orang percaya yang tidak percaya akan bangkit, tapi dia hanya melihat kedatangannya, kemudian dia mati. Tapi orang-orang yang percaya, mereka itu akan apa? Akan diangkat, akan diubahkan, dan akan menyongsong Tuhan di surga. Dan itulah yang menjadi tentunya harapan bagi orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen itu punya pengharapan. Tapi ingat lagi ya, ada ayatnya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Yaitu apa? Taat kepada Allah, ya, menghormati Allah. Ingat hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Kalau Anda tidak menguduskan hari Sabat, ya jangan harap kalau Anda akan masuk di surga. Karena di surga juga dari Sabat ke Sabat orang akan menguduskan hari Sabat. Tidak dikatakan di situ hari Jumat, hari Minggu, tidak ada. Hanya Sabat di buku Yesaya itu, ya. Dari Sabat ke Sabat, bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat, mereka akan memuliakan Allah. Itulah kerinduan kami orang Kristen. Saya kira itu, brother. Kalau mungkin itu juga penutup saya, mungkin cukup sekian. Kalau Anda mau closing statement, silakan. Boleh enggak satu pertanyaan? Oh, boleh. Bisakah Yesus itu bangkit kalau tidak dibangkitkan? Oke. Di dalam Yohanes ya, aku berhak memberikan nyawaku dan berhak juga menerimanya kembali. Pasti dia bisa. Karena dia katakan aku berhak memberikan nyawaku dan berhak menerimanya kembali. Kalau dia sebagai manusia, dia tidak bisa. Tetapi sebagai Allah, dia bisa. Karena dia maha kuasa. Karena kan ada ayatnya kan, kalau saya lupa ayatnya. Tapi Anda boleh search. Aku berhak memberikan nyawaku, dan aku juga berhak menerimanya kembali. Apa artinya? Tidak ada satu nabi yang berani mengatakan begitu ya. Kecuali Allah, kecuali Tuhan. Dan Yesus menyatakan seperti itu. Saya kira demikian, brother. Sekarang begini. Apakah Anda berhak untuk memberikan nyawa Anda? Saya tidak berhak memberikan nyawa saya karena saya ini adalah milik Allah. Ya, maksudnya apakah ada kemudian kemampuan pada diri Anda untuk melakukan hal itu? Misalnya Anda di medan perang,
kemudian Anda masuk ke dalam, apakah itu hak Anda untuk melakukan itu? Atau ada perintah keterpaksaan? Apakah Anda bisa masuk di medan perang karena keikhlasan? Kalau pengorbanan ya, kalau mau membantu orang ya, kalau saya terpanggil untuk membantu orang menyelamatkan dia, misalnya dia sudah mau tenggelam ya, ini sementara peperangan ya, kemudian saya mau bantu, itu kan tergantung dari kata hati saya, apakah saya berani mau menolong dia, itu juga tergantung dari pribadi kita. Mungkin saat ini saya bilang, oh saya berani, tapi belum tentu kan ketika kita dihadapkan kepada yang nyata, perang, apakah saya berani ya, belum tentu juga. Iya, jadi semua orang itu punya hak untuk menyerahkan nyawanya. Siapapun tidak bisa dilarang. Orang-orang yang mau ikhlas kemudian menyerahkan nyawanya, bisa. Itu tidak ada yang larang. Dan itu bukan status sebagai Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15. Tetapi andai saja Yesus tidak dibangkitkan. Berarti dia dibangkitkan. Itu dulu. Kemudian di dalam kisah pewarta juga diceritakan, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Jadi paparan-paparan dibangkitkan dan seterusnya yang saya uraikan tadi, memperoleh hidup kekal itu secara otomatis bangkit. Bukan Yesus yang membangkitkan. Artinya Yesus mengajarkan begini loh caranya untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Artinya semua manusia akan bangkit dari kematian. Tak ada yang tidak bangkit. Semuanya. Tidak ada yang menjadi mayat selamanya. Pada akhir zaman, pada saat kiamat sudah berlaku, maka setelahnya semua akan bangkitkan. Tidak ada yang tidak dibangkitkan. Manusia mana yang tidak dibangkitkan kemudian? Manusia semuanya bangkit. Mau Islam, mau Katolik, mau Protestan dan seterusnya, mau Hindu, ateis, semua akan bangkit dari kematian. Tidak ada yang tidak. Lalu apa maksud daripada aku akan membangkitkan? Kalau itu kita ikuti irama saudara. Yang akan dibangkitkan itu adalah mereka yang kemudian masuk ke dalam surga. Itu yang dimaksud. Bukan bangkit dari kematian. Oh saya mati lalu Yesus memanggilkan. Bukan. Yang dimaksud dibangkitkan dari kematian adalah mereka yang tidak masuk ke dalam neraka, melainkan mereka yang masuk surga. Nah sekarang apa syaratnya masuk surga? Menurut Yesus, melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Tunjukkan ke kita. Supaya kita itu menyembah Yesus. Mana kehendak Bapa? Wahai manusia, aku Bapa menghendaki kalian menyembah utusanku. Mana itu tertulis? Ada. Ada kehendak Bapa. Sembahlah Yesus, jadikanlah anakku sebagai sembahan selain daripada aku. Yesus itu adalah aku sendiri. Sembahlah dia, ibadahilah dia. Mana kehendak Bapa supaya kita mengibadahi Yesus? Bapa cuma mengajarkan supaya kita percaya kepada dirinya. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, ya percaya. Kalau tidak dipercaya berarti Anda tidak mengikuti kehendak Bapa. Kehendak Bapaknya supaya percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya kagak? Orang Kristen tidak percaya. Kalau orang Kristen percaya kepada Yesus, mustahil menjadi Kristen. Mustahil. Justru karena mereka menjadi Kristen, karena tidak percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada Paulus yang mengajarkan hal ini semua, sehingga orang Kristen menjadi Kristen. Tidak ada ajaran Yesus yang bisa mengantarkan kita menjadi Advent. Tak ada. Tak ada ajaran Yesus yang bisa mengajarkan kita sampai kepada Katolik. Tak ada. Tak ada. Ajaran Yesus hanya mengajarkan kita sampai kepada praktisi Torah. Jadi, klaim boleh saja. Semangat beragama silakan saja. Tapi apalah artinya kalau itu hanya angan-angan kosong? Apa buktinya angan-angan kosong? Sederhana, pondasi awalnya. Mana kehendak Bapa agar manusia mempertuhankan, mengibadahkan dirinya kepada Yesus? Perintah Tuhannya ada enggak? Kehendak Bapaknya ada enggak? Bukankah kehendak Bapa tadi itu sudah sangat jelas dikatakan? Inilah kehendak Bapakku. Jelas tertulis dalam kitab saudara sendiri. Kehendak Bapakku adalah inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku jangan hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Siapa yang diberikannya Tuhan kepada Bani Israel, kepada Yesus? Ya Bani Israel. Coba kita lihat
di dalam Kisah Pewarta 13 nomor 23. Apa yang dikatakan di sana? Tuhan membangkitkan Yesus yang dijanjikan sebagai juru selamat bagi orang Israel. Saya baca dalilnya. Dari keturunannya lah, sesuai yang telah dijanjikan Tuhan kepadanya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Berarti Yohanes yang Anda baca, Yohanes 6 nomor 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, yang diberikan Bapa kepada Yesus itu adalah Bani Israel. Dia ditunjuk sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Kisah Pewarta 13 nomor 23. Dari keturunannya lah, sesuai yang telah dijanjikan Allah, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Mana pernyataannya? Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Batak, bagi orang Toraja, bagi seluruh dunia, yaitu Yesus. Mana dalilnya? Tidak akan pernah Anda temukan. Jadi kehendak Bapaknya jelas supaya kita percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 11 nomor 42. Kita lihat ya. Yohanes 11 nomor 42, Yesus mengatakan dengan sangat terang di sana, "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Aku mengajarkannya, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Yesus mengajar supaya orang-orang Bani Israel percaya kalau Dia adalah utusan Tuhan. Selesai. Di mana Yesus mengatakan supaya mereka percaya bahwa aku adalah engkau sendiri, supaya mereka percaya bahwa aku adalah engkau Tuhan itu sendiri, supaya mereka percaya untuk menyembah kepadaku. Mana-mana, nggak ada. Yesus mengatakan, aku mengajarkannya kepada orang yang banyak mengelilingi aku, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercayai sebagai utusan. Dengan percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, maka orang itu akan dibangkitkan masuk ke surga. Ingat, dibangkitkan yang maksud di sini bukan bangkit dari kematian, tetapi dibangkitkan maksudnya di sini masuk ke surga. Karena seluruh umat manusia akan bangkit. Mau itu yang ke neraka, mau mereka yang ke surga, semua akan dibangkit. Baca Yohanes 5 nomor 29. Yesus berkata, orang yang benar akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal, orang yang sesat akan dibangkitkan untuk dihukum atau mati di neraka. Itu kitab Anda sendiri yang mengatakan. Berarti semua orang akan bangkit dari kematian. Jadi jangan Anda jual Yesus yang akan membangkitkan di akhir zaman dari kematian. No. Semua orang yang percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus, semuanya akan bangkit. Yang tidak percaya Yesus dibangkitkan untuk ke neraka, yang percaya kepada Yesus dibangkitkan untuk masuk surga. Sekarang pertanyaannya, yang percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah manusia, Dia adalah utusan, itu siapa? Islam. Kristen mulutnya mengatakan, kami percaya Yesus itu utusan Tuhan. Nah, coba intip kalau di gereja hari Sabtu atau hari Minggu, siapa yang dia ibadahi? Yesus. Berarti munafik. Mulut berkata Yesus itu adalah utusan, tapi faktanya dalam ibadah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sadarilah itu, Bung. Yesus mengusir orang-orang munafik. Yesus mengusir pembuat kejahatan yang Anda sebutkan tadi di Matius 7. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Aku utusan, Anda malah sembah. Demikian. Oke. Saya mau tanggapi dulu tentang memberikan ya. Semua orang bisa saja ya memberikan nyawanya, tapi dia tidak berhak mengambilnya kembali, ya kan? Apakah Bro Suma berani? Oke, saya berhak memberikan nyawaku dan aku berhak menerimanya kembali dengan kekuatan saya. Bisa tidak? Tidak bisa. Hanya Yesus yang berani mengatakan begitu. Yesus kan tadi sudah dikatakan di 1 Korintus 15. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Saya kok jadi malu membacanya ya. Tetapi andai kata Kristus Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah dibangkitkan, padahal Ia tidak membangkitkannya. Artinya Yesus ini ketika Anda mengatakan aku berhak menerimanya kembali, yes,
Apa Anda pikir orang yang ada di alam kubur itu tidak punya hak menerima rohnya kembali? Semua kita punya hak untuk menerima roh kita kembali nanti. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang menjadi mati selamanya, enggak ada. Semua manusia punya hak untuk menerima rohnya kembali, sehingga mereka hidup, baik mereka yang ke neraka maupun mereka yang ke surga. Jadi ungkapan-ungkapan Yesus yang kayak begini tidak dipahami itu sangat lemah pemahaman kita berarti. Aku berhak memberikan, berhak menerima. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kita punya hak untuk menerima itu. Kenapa? Tuhan sendiri yang menjanjikan. Siapa yang melakukan kebenaran, beramal saleh, perbuatan baik, beriman, dia berhak masuk ke dalam surga. Artinya kita punya hak untuk menerima jatah itu. Karena itu janji. Itu janji. Jadi gak usah dijual yang kayak gitu-gitu aja. Dijual dong pernyataan Yesus yang mengatakan kehendak Bapa adalah kalian agar menyembah aku. Itu yang betul. Karena tadi kita sudah menguraikan kehendak Bapa itu kayak mana. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak. Artinya setiap orang yang melihat, artinya orang-orang Yahudi pada saat itu wajib hukumnya kemudian beriman kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, Mesias untuk mereka. Itu intinya. Itu intinya. Bukan dalam arti kata kehendak Bapa agar seperti yang Anda mau. Tidak. Kehendak Bapa itu jelas. Harus bertuhan kepada Bapa dan harus percaya bahwa Bapa telah mengutus nabinya, rasulnya bernama Yesus. Makanya dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Demikian. Oke Bang. Oke, kita sapa dulu nih, ada Tuan Cesar. Siapa tahu Bang Cesar mau bangkit. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman yang di bawah jangan lupa tetep layar ya. 1 menit buat saya, terima kasih host. 30 detik opening, peringatan, dan 30 detik untuk himbauan. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristiani, harap diskusi bawa akal menggunakan dalil data sesuai dengan tekstual dan boleh merujuk ke teks original. Jangan asumsi karangan bebas, ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, akhirnya total jadi produk gagal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataan jika ketabok. Penonton di bawah muak mendengar narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau cuma mau doktrin dan dogma, mendingan nyimak diam jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Kian, sekali lagi untuk teman-teman di bawah ya, untuk teman-teman viewer yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keamanan. Saya Kaisar Nero Claudius Pewarta, pasal live kencangkan tap-tap layar sampai 1M. Ingat, tap-tap layarnya sampai 1M. Tap-tap layar, share sampai ke langit 7, Oranon, dan jangan lupa follow akun host, narasumber di atas, dan saya sendiri, Kaisar Nero. Untuk saudara yang mau naik, jangan tantrum kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dengan dasar pengetahuan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logikal fallacy, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan. Sekian. Terima gaji, stay tune. Biasa kebangkitan. Kontrasepsi, kontrasepsi katanya tadi. Ada pula kontrasepsi. Bang Suma. Ya, silakan. Jadi manusia itu tidak bisa bangkit sendiri di akhir zaman. Allah yang akan membangkitkan, Yesus yang akan membangkitkan. Tidak ada satu dalil bahwa manusia itu bangkit sendiri di akhir zaman, tidak ada. Coba Anda tunjukkan satu dalil, manusia itu akan bangkit sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah akan membangkitkan. Di dalam Alkitab, Yesus yang akan membangkitkan. Tidak ada manusia akan bangkit sendiri, brother. Sampai kiamat Anda tidak bisa menemukan satu ayat bahkan manusia itu akan bangkit sendiri di akhir zaman. Tidak ada. Bahkan
di dalam Alkitab maupun Al-Quran itu tidak ada. Tetapi siapa? Di Al-Quran Anda, Allah yang akan membangkitkan. Ya, Yesus akan membangkitkan di Alkitab kami. Karena Yesus itu juga adalah Allah. Oke? Ada dalilnya. Ya, Cesar, saya tidak berbicara, bukan tidak berdasarkan dalil, tapi saya berbicara tentang kebangkitan itu dengan dalilnya. Tapi kalau Bang Suma mengatakan orang itu akan bangkit tanpa dibangkitkan, wah itu tidak berdasarkan dalil, ya. Anda tidak akan menemukan bahwa manusia itu akan bangkit tanpa dibangkitkan. Manusia itu di akhir zaman akan dibangkitkan oleh Allah. Yesus akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Ada dalilnya berdasarkan dalil. Tapi kalau ada manusia akan dibangkitkan di akhir zaman, bangkit sendiri itu tidak ada. Ya, tidak ada. Zombie itu Pak, zombie. Kalau bangkit sendiri zombie. Iya. Jadi saya paham kalau itu, saya ngerti. Makanya tadi saya mengatakan semua manusia akan dibangkitkan, bukan membangkitkan diri masing-masing. Semua manusia itu akan dibangkitkan, mau yang ke neraka, mau yang ke surga, semua akan dibangkitkan. Jadi apa fungsi Yesus membangkitkan ini? Percuma. Sebab manusianya akan dibangkitkan semuanya. Barang siapa yang percaya dan tidak percaya, semuanya akan bangkit dari kematian. Jadi bangkit yang dimaksud Yesus bukan bangkit dari kematian seperti orang yang akan dihakimi, tidak. Bangkit yang dimaksud Yesus adalah orang-orang ini akan masuk ke dalam surga. Nah, syarat untuk memperoleh itu adalah mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Tidak usah Anda agung-agungkan Yesus membangkitkan orang dari kematian. Bukan di situ poinnya. Untuk apa Yesus membangkitkan orang dari kematian, dari alam kubur? Untuk apa? Toh semuanya akan bangkit. Semuanya akan dibangkitkan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus yang membangkitkan, lah, jadi yang lain siapa yang membangkitkan? Gak ada gitu. Ya enak dong, bertindak ke neraka. Bukan begitu artinya. Maksudnya orang semua akan dibangkitkan dari kematian. Lalu yang bangkit menuju surga itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Yang bangkit ke neraka orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sedangkan percaya yang dimaksud ya sesuai dengan keinginan Yesus dong. Kan tadi saya sudah menjelaskan. Apakah Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan itu sendiri? Tidak ada, mana dalilnya? Tak ada. Tapi apakah Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan? Banyak. Bahkan kesaksiannya sendiri. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan. Membangkitkan Lazarus. Membuat air menjadi anggur. Bla 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 dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, tanda-tanda itu semuanya. Bersaksi tentang aku. Bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Selesai. Berarti semua mujizat yang Yesus lakukan, pekerjaan itu semuanya bersaksi kalau dirinya itu utusan. Kesaksian Yesus yang lebih tinggi dari kesaksian Yohanes bahwa dirinya hanyalah utusan. Ucapan dia, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mengatakan murid-muridnya percaya Yesus adalah utusan. Yesus mau ketika dia mengajarkan firman, Yesus mau agar orang-orang percaya dia adalah utusan. Lalu kapan Yesus mau dipercayai kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Kapan itu? Di mana itu ada? Kapan Yesus